Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas materi tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, adik-adik harus mengikuti terus materi ini sampai selesai karena di akhir materi akan ada soal-soal yang harus dijawab oleh adik-adik. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih yang dimaksud manusia sebagai gambar dan rupa Allah? Oleh karena itu, adik-adik harus mengikuti terus materi ini. Nah, Alkitab menyatakan bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah. Sementara itu, dikatakan pula bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai mahkota ciptaan Allah karena manusia diciptakan oleh Allah pada hari terakhir dari seluruh ciptaan, yaitu hari ke-6, di mana Allah menyiapkan segala-galanya sebelum Ia menciptakan manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai mahkota ciptaannya. Itu berarti kalau ciptaan-ciptaan lainnya dinilai Allah sebagai baik, maka manusia dinilai sebagai amat baik. Nah, di sini semakin jelas bahwa semua yang Tuhan ciptakan sempurna dan amat baik. Nah, makna manusia sebagai gambar dan rupa Allah, di mana manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah laki-laki dan perempuan. Itu berarti meskipun keduanya berbeda, laki-laki dan perempuan, namun tetap mempunyai harkat dan martabat yang sederajat. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 menceritakan bahwa manusia kemudian diberkati dan diberikan tugas untuk beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi, serta berkuasa atas ciptaan yang lain. Selain itu, manusia juga diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden seperti manusia ditempatkan. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah, manusia mempunyai tugas untuk memelihara alam dan menjadi berkat terhadap sesamanya dan seluruh ciptaan yang lainnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah, seperti mengasihi, sabar, memiliki kehendak, pikiran, keinginan, pengetahuan, kebenaran, dan perasaan. Manusia juga diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, berkuasa, dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus betul-betul menyadari bahwa dirinya tidak bisa terlepas dari keterikatannya sebagai milik Allah. Karena itu, manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, dan ini hendaknya tercermin baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan dan alam semesta ini. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Ia selalu diajak untuk bersekutu dengan Allah. Ini adalah suatu yang sungguh istimewa. Tanggung jawab manusia sebagai gambar dan rupa Allah terwujud dalam hidup manusia mulai ketaatannya dalam melakukan kehendak Allah, di mana setiap manusia dipanggil untuk menyatakan kasih Allah dalam hidupnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Bertanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan dan berkat bagi sesama dan lingkungannya. Nah, karena itu adik-adik, manusia sebagai gambar dan rupa Allah bukan berarti memiliki wajah yang sama seperti Allah, yang mirip seperti Allah, namun memiliki sifat-sifat seperti Allah. Nah, sampai di sinilah materi kita. Sekarang adik-adik harus menjawab soal-soal yang ada dalam QR code berikut ini. Silakan adik-adik scan QR code berikut ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ketika adik-adik sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, adik-adik sudah mengikuti materi dari awal sampai akhir, jangan lupa adik-adik mengisi absen di dalam QR code berikut ini. Silakan adik-adik scan QR code-nya dan silakan adik-adik mengisi absen. Nah, demikianlah materi kita, pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.